Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Oke, sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya ingin kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika kita minum 5 gelas air dingin sekaligus. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita menghembuskan nafas di depan cermin? Di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi 3. Ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, seperti feses. Sistem sekresi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya hormon dan enzim. Dan sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, cairan empedu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekskresi manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa aja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada 1 unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme
seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun. Mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam. Dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Organ berikutnya, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Alat ekskresi berikutnya, hati. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekskresikan cairan empedu. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru. Kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita.
Bisa difahami ya? Jika